Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena tidak ada Tuhan seperti Engkau, dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan kepada kami semua. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengaku sekiranya ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami. Kami akan bersama-sama membaca,
mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 28 ayat 12 sampai ayat 21. Kitab Ayub pasal 28 ayat 12 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata kisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gaweng, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya, dan ia dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian olehnya. Hikmat, harta dan permata adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, penggalan lagu berkata, cinta lebih berharga dari permata. Harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Saudara-saudara, penggalan lagu ini dipopulerkan oleh satu grup band legendaris di Indonesia yang tentu sebagian besar di antara kita tahu, yaitu Pampers. Mencoba mengungkapkan bagaimana cinta yang memenuhi kehidupan ini tidak dapat ditandingi dengan harta apapun. Sekalipun hidup bergelimang dengan harta, jika tanpa cinta, maka ia adalah kehidupan yang hampa. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Ayub mempertanyakan hikmat dan di mana tempatnya. Nilai hikmat tidak dapat dibandingkan dengan logam, dengan permata, karena hal itu dapat dicari. Sedangkan hikmat susah ditemukan. Laut berkata, ia tidak ada padaku. Laut berkata, ia tidak ditemukan padaku. Hikmat yang dimaksud Ayub adalah hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat dunia atau hikmat manusia. Saudara-saudara,
Bagi orang Israel, hikmat didasarkan atas hukum yang telah diberikan Allah kepada Musa dan orang Israel di Gunung Sinai. Hikmat tidak dapat diberikan oleh apapun. Emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata Kisofras yang mahal, atau dengan permata lazurit tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Dan pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa sumber hikmat yang utama dalam hidup kita adalah Allah. Memiliki harta dalam kehidupan tidaklah salah. Tidak menjadi persoalan saudara punya banyak harta atau tidak. Dan justru lebih baik, karena hidup saudara akan sejahtera dan saudara juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi jangan dengan bertumbuknya harta, saudara lupa kepada Dia yang memberikan harta itu kepada saudara dan melupakan sesama saudara. Jangan karena berlimpah harta, kemudian saudara lupa Tuhan. Saudara tidak menjadi orang yang berhikmat. Saudara dikendalikan oleh harta yang saudara miliki, bukan saudara yang mengendalikannya. Kita mesti mencondongkan hati kita kepada Tuhan, memohon hikmat-Nya, agar dalam menjalani kehidupan keseharian kita akan semakin dewasa. Akan semakin nampak bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan, sehingga pujian hanya ditujukan kepadanya. Jangan saudara memuja-muja harta yang saudara miliki, karena harta itu hanyalah sementara. Seperti penggalan lagu yang di awal saya sampaikan tadi, harta itu hanyalah hiasan kehidupan. Hanyalah hiasan. Ia bukanlah sesuatu yang dominan dan bukanlah sesuatu yang menentukan segalanya. Tetapi cinta dan hikmat harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang saudara hidupi dan jalani dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan firman Tuhan akan menjadikan kita orang yang berhikmat. Dan inilah yang dimaksud oleh Ayub. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun saudara punya harta, saudara harus menjadi orang yang berhikmat. Tuhan memberkati. Suci hartaku.
Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami. Demikian juga adanya malam hari ini, kami masih boleh berada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Diam duduk tenang sejenak mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu malam hari ini. Memberi kami pengertian akan harta, cinta kasih dan hikmat. Apalah artinya harta jika tanpa cinta dan hikmat? Oleh karena itu janganlah kami bermegah atas harta kami, tetapi baiklah kami bermegah hanya karena kami orang-orang yang juga memiliki cinta kasih dan juga penuh dengan hikmat. Tuhan, itulah harapan kami, boleh berwujud di dalam masing-masing keluarga kami. Kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan cinta kasih dan hikmat dari Tuhan. Berdoa bersama untuk segenap warga jemaat dan kami sekalian yang masih dan sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kami akan kelola dan kami akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa bersama warga jemaat yang sekarang kehilangan pekerjaan, bahkan sama sekali belum mendapat pekerjaan. Sekalipun sulit keadaan, kami berdoa mereka janganlah putus asa. Yang akan memulai menata usaha, kami berdoa kepadamu Tuhan, peluang usaha itu boleh menjadi peluang yang baik. Dan yang sekarang menata usaha, kiranya usaha itu tetap bertahan. Sekalipun dalam beberapa kebijakan-kebijakan baru terkait dengan keadaan yang sulit sekarang ini. Tetapi jemaat-jemaat akan tetap mengelolanya dengan baik. Tuhan, terus berdoa bersama untuk anak-anak kami yang sekarang menyelesaikan pendidikan mereka dari rumah, baik itu ujian maupun semester. Kami berdoa pengetahuan dan hikmat mereka tidaklah berkurang, tetapi mereka juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, sekalipun proses belajar mereka lakukan di rumah. Tuhan, terus berdoa untuk warga jemaat dan sesama kami yang sedang kesulitan ekonomi. Kami berdoa pemulihan bagi bangsa ini boleh berlangsung dengan cepat, sehingga seluruh sektor dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara boleh pulih kembali. Tuhan, kami berdoa bersama warga jemaat yang sedang bergumul, baik itu sakit penyakit, tekanan batin, tekanan psikologis, baik yang mereka alami di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun di tempat-tempat pekerjaan. Tuhan kuatkan. Bagi jemaat yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, bermurah hatilah Tuhan untuk menjamah menyembuhkan mereka. Demikian juga mereka yang dirawat di rumah oleh keluarga, oleh karena keterbatasan fisik mereka. Kami berdoa, mendoakan warga jemaat yang sedang berduka cita karena orang-orang terdekat mereka meninggal dunia. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Bagi mereka yang sementara merencanakan baik pernikahan, perjalanan dinas ataupun pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya semuanya berlangsung dengan baik. Malam hari ini kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Bersehati bersama Ibu Berta Bubun, Ibu Alfrida Ramba, Vanessa Junior Lebang, Ibu Pina Paribusa. Juga berdoa bersama dengan saudara kami yang ditambahkan setahun usia pernikahan mereka. Bapak Martin Bane dan Ibu Sabet, Bapak Yohanes Parompon dan Ibu Marleni. Kiranya dengan pertambahan usia baik kelahiran dan pernikahan, mereka semakin mengasihi Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat mereka. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat Elim Balikpapan, secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Kiranya majelis gereja bersama dengan pengurus-pengurus OIG tetap bersehati bersama, bersinergi bersama mengangkat tugas pelayanan memberi pendampingan kepada jemaat. Kami berdoa untuk saudara kami yang terus setia mempersiapkan renungan harian dan doa malam ini.
Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada di luar kota, berada di tempat-tempat pekerjaan. Lindungilah mereka. Terus berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan pemerintah kami. Kiranya kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang baik, demi kemajuan bangsa di mana kami berdiam ini. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungilah kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aku tahu kan hari esok
Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.